Bahkan ada yang bilang sampai Gus Baha wong alim kok, tapi kok tetap jadi jongose Baklawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita jumpa lagi di Daily Report, teman-teman. Setelah beberapa waktu ya, kemarin tuh sampai ada yang komen, kok lama ndak tausiah Pak, Mas apa Pak yang udah ya kalian. Nah itu karena emang kemarin itu kebetulan teman-teman, di perusahaan tuh sedang rame kerjaannya. Jadi pulangnya kan sampai malam-malam itu. Yang namanya kerja jahit itu kalau pulang malam tuh rasanya udah capek ya, karena jahit kan di samping kerja secara fisik tapi pikiran juga bekerja itu. Wong jahit kan yo fisik dan pikiran, jadi yo wes kesel banget rasanya. Jadi ya sama sekali aku ndak sempet mikir membahas sopo sampai gitu. Nah hari ini kita mau bahas apa teman-teman ya, hari ini aku mau bahas sesuatu yang produk tenanan nih. Sebenarnya apa ya, sudah agak lama ya ini ya polemik ini ya. Jadi hari ini saya mau bahas polemik nasab Habib, teman-teman. Wah seru nih, yakin ceritanya panjang. Nah kemudian kenapa kok tiba-tiba aku tertarik bahas ini, karena dan nanti yang akan tak fokuskan itu saya mau bahas tentang Gus Baha, teman-teman. Itu kan memang wah idolaku jujur aja. Jadi karena kemarin itu kan gini ya, aku kemarin tuh sempat lihat siap nah itu ada temen satu pabrik, teman-teman. Pak Sanin ini ya. Lanjut lagi sampai mana tadi ya, Gus Baha. Ngapa kok mau tak bahas Gus Baha? Karena kemarin itu beliau sempat dikatut-katutkan gitu loh tentang masalah nasab ini. Bahkan ada beberapa yang bisa dibilang bukan mengkritik ya, malah rodok koyok menghujat loh. Wong alim kok tapi kok nganu mbek jadi koyok jongose Baklawi. Nah itu aku yo rodok kurang setuju nih sampai segitunya. Kalau berbeda pendapat orang alim tuh biasa ya, kayak itu Pak Kiai sama Marzuki itu kan awalnya kan gara-gara itu kan. Kenapa kok berbeda pendapat sama Gus Baha itu kan gara-gara makamnya Habib Ja'far Al-Qof kalau nggak salah di Kudus itu. Nah itu yang ibaratnya kalau Gus Baha itu syariahnya mau dipasang apa namanya, mau dibangun lah, nah, Gus Baha memperbolehkan, sedangkan yang Kiai Mustamar ini tidak setuju. Nah, aslinya sebenarnya bukan di masalah itu, teman-teman. Jadi kalau kita tarik kesimpulan sebenarnya itu ya karena mereka berbeda pendapatnya itu di nasabnya itu. Kalau Pak Mustamar itu kan ibaratnya tidak mengakui kalau Baklawi itu keturunan Rasulullah, intinya kan itu. Tapi kalau Gus Baha beliau tetap mengakui wes ya. Jadi sebenarnya itu kalau tak tarik kesimpulannya intinya di situ. Kemudian kita mau bahas mulai dari mana ya, kenapa kok Gus Baha kok di tengah kealimannya tapi beliau tetap percaya mbek Baklawi gitu. Nah, kenapa kok beliau kok tetap, bahkan ada yang bilang sampai
Gus Baha wong alim kok, tapi kok tetap jadi jongose Baklawi. Kenapa kok sampai begitu? Kalau menurutku Gus Baha kan ya wong alim ya, jadi apapun yang dia lakukan mesti ada dalil secara keilmuan lah, aku yakin itu. Jadi kalau menurutku ada 3 kemungkinan teman-teman. Yang pertama, mungkin ya memang Gus Baha ini yakin kalau secara keilmuan nasab itu memang mereka sambung ke Rasulullah. Karena itu kan memang ada 2 pendapat ya masalah nasab Baklawi ini ya. Ada yang berpendapat kalau mereka itu sambung ke Rasulullah, dan ada yang berpendapat kalau Baklawi itu tidak sambung ke Rasulullah. Nah, mungkin Gus Baha mungkin dari keilmuan beliau dia punya kitabnya, atau mungkin punya keilmuannya lah pokoknya. Oh memang ini nganu kok turunan Rasulullah lah, mungkin yang pertama kemungkinan itu. Yang kedua, kalau ini kan masih polemik sebenarnya ya, antara, jadi kan berarti ada 2 pendapat. Ada 2 pendapat, yang satu Baklawi itu masih sambung ke Rasulullah, yang kedua Baklawi itu sudah tidak sambung ke Rasulullah. Nah, kenapa kok Gus Baha tetap ambil yang bahwa Baklawi itu sambung ke Rasulullah? Menurutku cari aman lah, bisa dibilang. Maksudnya gini, secara keilmuan gini teman-teman, kita ada ceritanya ya dari sahabat Ali ya. Sahabat Ali itu pernah dibully sama orang kafir. Ya Ali, kalau ternyata akhirat itu tidak ada, berarti kamu sia-sia dong selama ini kamu sholat, kamu pokoknya beribadah sama Allah, itu kan berarti sia-sia. Nah, jawabannya Sayyidina Ali begini teman-teman, kalau akhirat itu tidak ada, maka yang selamat bukan cuma kamu, tapi saya juga selamat kan. Kalau memang akhirat tidak ada ya berarti wis to ora ono hitung-hitungannya berarti. Tapi kalau ternyata akhirat itu ada, maka saya selamat dan kamu yang celaka. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Kenapa kok Gus Baha ambil di posisi tengah lah ibaratnya, tetap percaya ya nek misalnya ternyata aku kok emang ora cucu Rasulullah, ya wes aku ya sanggep bae nganu lah. Berarti semua penghormatanku kepada para habaib ini kan sia-sia berarti. Tapi kalau memang itu ternyata kok sambung ke Rasulullah, berarti yo aku bener berarti. Nah, secara dalil keilmuan seperti itu teman-teman. Jadi kenapa kok tetap Gus Baha tetap milih percaya mbek Habib lah gitu. Nah, kemudian yang kemungkinan ketiga gini, mungkin Gus Baha sudah tahu lah, wah ketoknya kok yo memang nganu ya, masuk akal sing bahwa nasabnya Baklawi ini tidak nyambung ke Rasulullah. Tapi itu tetap, kalaupun beliau masih mempercayai para Habib Baklawi ini, itu pun ada dalil keilmuannya teman-teman. Jadi gini ya, kita ingat ceritanya Nabi Adam, ini salah satu versi ya. Jadi beliau itu ketika digoda sama iblis, disuruh makan buah huldi, itu kan berbagai macam cara iblis melakukan, sampai akhirnya itu jurus pamungkasnya itu iblis tuh ngomong gini teman-teman, demi Allah Mas Adam, kalau bahasa Jawanya ya, demi Allah, sumpah demi Allah, saiki Gusti Allah sudah membolehkan kamu makan buah huldi itu. Nah, akhirnya sampai
sampai apa namanya, sampai Nabi Adam mau memakan buah huldi itu gara-gara dirayu sama iblis dengan sumpah demi Allah itu. Nah, maka setelah ditegur sama Allah, jawabannya Nabi Adam gini, sungguh ya Allah, saya tidak pernah menyangka bahwa ada yang memakai namamu untuk berbohong. Nah, makanya setelah itu tetap Nabi Adam tetap meskipun diusir dari surga tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kurang lebihnya ya mungkin Gus Bah ya seperti itu. Jadi meskipun mungkin dalam hatinya beliau kok wah ketoknya ya memang sing masuk akal, sing nganu ya, sing tidak sambung, tapi kok tetap denen menghargai, menghormati para Habib Ba'alawi. Ya karena itu misalnya suatu saat kok sesuk ben ditegur mbek Nabi Muhammad, Gus lah kowe iki piye to kok ketok ya ora masuk akal ngono, kok kowe iki kok ya ijek mbok percaya, ijek mbok hormati. Ya sungguh ya Rasulullah, saya itu tidak menyangka ada orang yang berani memakai namamu untuk berbohong bahwa dia itu adalah keturunanmu. Ya wes gampang ngomong, kurang lebih seperti itulah. Jadi meskipun itu sebuah kesalahan, itu adalah sebuah kesalahan yang bisa dimaklumi lah, itu teman-teman. Ya wes tau lagi. Jadi aku apa namanya, aku yakin lah Gus Bah memang wong alim ya, kalaupun dia mungkin salah statement yang itu masalah pembangunan makamnya Habib Ja'far itu ya mungkin manusiawi lah, perbedaan pendapat itu namanya ya. Tapi kalau aku yakin dia itu kalau beramal itu pasti ada ilmunya gitu. Nah itu teman-teman, jadi biar kita nganu ya, terus apa, tidak terlalu wah Gus Bah jebulane kok ngono. Nah, tidak terlalu gitu, semua pasti ada keilmuannya lah, beliau orang alim ya, nek bandingke awak-awak dhewe iki ya. Makanya kita itu jangan berpikirnya terlalu pendek lah. Wong alim ki mesti dasar pemikirannya kan oke gitu. Nah gitu teman-teman, iki khusus iki bahas Gus Bah ya, belani Gus Bah ngopo mbok belo barang sampean iki sapa belo-belo Gus Bah. Ya enggak, iki kalau menurut sudut pandangku memang seperti itu. Jadi memang masalah nasab ini kan akhir-akhir ini kok, padahal sudah lama itu ya, kok ujuk-ujuk kok happening lagi ya. Ya karena sebenarnya itu kalau bisa tak bilang, itu awal mulanya kok di utek-utek masalah nasab itu ya blundernya dari Ba'alawi sendiri ya. Sebenarnya sebelumnya itu kan kita mayoritas masyarakat itu ya baik-baik saja menerima, tetap menghormati beliau-beliau ini. Nah sampai suatu saat kok lama kelamaan kok apa cerita-ceritanya, ajaran-ajarannya itu kok semakin tidak masuk akal gitu loh. Cerita-cerita tentang apa karomahnya, oh nanti kalau menghormati Habib nih bisa langsung masuk surga lah. Itu kan lama kelamaan kan tidak masuk akal lah. Makanya akhirnya ngopo kok do ditelusuri bener turunan Rasulullah tenan pora ta gila. Kemungkinan aslinya seperti itu teman-teman ya. Jadi awal mulanya ya blunder mereka sendiri kalau bisa tak bilang ya gitu teman-teman ya. Sudah ada sedikit titik terang sekarang ya. Jadi ya kita yos emang ora cocok be apa namanya, kita cari yang tengah lah, kan sebaik-baiknya urusan itu yang di tengah ya. Jadi emang kita mempercayai bahwa Habib-Habib ini kok misalnya kok wah kayaknya emang ora sambung nih Rasulullah ya, kita cari aman aja ya wes, ora sah teko pengajian nih wes
jalan tengah itu. Tapi nek misalnya kita kok tetap percaya, yo percayanya tuh kita harus pakai logika. Jadi yo ora njur sampai opo ini. Itu ada temen saya, Pak Alon men kayak ngevlog mbak. Itu tadi sampai mana tadi ya? Ya situlah pokoknya kita harus tetap menggunakan logika lah. Kita sudut pandang kita diperluas, jadi tidak gerusa-gerusu gitu ya. Jadi hari ini tak akhiri dulu teman-teman. Ini kok jalannya macet, yang tak ngepot dulu. Sudah siang dan ini kok jalannya macet dengerin. Ya udah, tak akhiri dulu video saya hari ini. Kita jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.